Contoh, ya, contoh yang paling enak perempuan juga emang. Ya, misalkan kita cinta kepada perempuan, apa aja perempuan pengen, bang, tolongin ke sana bang, ke daerah Gembrong bang. Ya, ada tawar sana. Abang saya minta tolong, nggak berani bang. Berani. Lihat tuh. Kalau kita sudah cinta kepada seseorang atau kepada sesuatu, kita akan jadi budaknya. Jadi budaknya. Disuruh ngapain juga udah mau aja. Benar begitu? Iya. Ya. Begitulah kira-kira tuh. Ya seorang raja bisa jadi budak gara-gara syahwat tuh. Jadi budak syahwatnya maksudnya. Jadi budak syahwatnya. Sehingga ya yang seharusnya dia punya kedudukan tinggi jadi rendah menjadi budak. Udah begitulah nafsu ya. Hati-hati, jaga nafsu kita, kontrol nafsu kita. Punya nafsu bagus, ya. Kita mau makan punya nafsu nggak? Kalau nggak kepengen makan, kita mati kita kalau nggak punya syahwat makan. Alhamdulillah, enak nggak punya syahwat makan? Tapi makanan kita halal nggak masalahnya? Ya, masalahnya makanan yang kita makan halal tidak? Ada sih Ustaz tuh makanan punya tetangga punya. Ya, kan kita bisa makan juga, nggak boleh kecuali kamu dapat diberi oleh tetangga kamu sehingga kamu halal memakannya, atau kamu beli di warung sehingga kamu halal memakannya. Ya nggak semua makanan itu halal. Ya, jadi hati-hati tuh ya untuk membicarakan masalah syahwat. Ya, jadi nggak boleh makan seenak-enaknya. Ada makanan itu milik kita, halal kita makan. Ada makanan itu milik orang. Kecuali kamu sudah diberikan makanan itu, baru halal kita makan. Baik, kembali kepada bacaan tadi. As-sabru yasirul abidu mulukan. Kesabaran itu menjadikan seorang hamba menjadi raja. Kalau syahwat kebalikannya. Ya, kalau sabar menjadikan seorang hamba menjadi raja. Ya, contohnya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Berkah kesabarannya menjadi raja dia. Ya, li'annal abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Dikarenakan kesabaran itu, ya, seorang hamba, dikarenakan seorang hamba dengan kesabaran itu ia mendapatkan apa yang diinginkan. Sabar tuh Nabi Allah Yusuf, udah dihianati sama saudaranya, dibuang ke sumur, akhirnya ditemukan ya orang-orang yang ya kalau bahasa kita orang perantau dah ya. Kemudian dibawa ke pasar dijual, dijadiin budak. Ya, fa innal abida katanya bisabrihi tadi ya. Ya dengan kesabarannya ya yanalu ma yurid, ya mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Ya. Nah, di sini baru dikisahkan nih ala tara. Ya. Apakah kamu melihat, tidak melihat? Ya, afala tara, tidakkah kamu melihat? Ai ala yasilu ilmuka, apa tidak sampai ilmumu? Ya, apakah tidak sampai ilmumu? Artinya ilmu kamu belum ya membaca kisah tentang Nabi Allah Yusuf. Ya. Ala yasilu ilmuka ila qissati sayyidina ya Sayyidina Karim. Ya, apakah belum sampai ilmumu membaca satu kisah yaitu Sayyidina Karim, yaitu orang yang
mulia, putra dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia, yaitu cicit dari orang yang mulia. Ya Allah, Sayyidina Yusuf hebat benar, bapaknya orang mulia, kakeknya orang mulia, ya, cicitnya yaitu Sayyidina Ibrahim orang yang mulia. Makanya tadi disebut apa tadi? Sayyidina Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ya, jadi keturunan mulia luar biasa. Sayyidina Yusuf bin Ya'qub, ya benar ya. Ya, bin Ishaq bin Ibrahim. Semuanya bapak, kakeknya, uyutnya semuanya para nabi. Ya. Itulah Sayyidina Yusuf alaihissalam. Ya. Yaitu Yusufu, yaitu Sayyidina Yusuf. Ya, Sayyidina Yusuf As-Siddiq, ya, yang benar. Sayyidina Yusuf orang yang benar. Ya, orang yang benar. Benar di dalam ucapannya, benar di dalam perbuatannya. Itulah Sayyidina Yusuf. Ya, putra daripada Sayyidina yang mendapatkan julukan As-Saburu, orang yang begitu sabar. Ya, begitu sabar, luar biasa ujian dari anak-anaknya, ya, sehingga ya karena terlalu banyak menangis, 24 jam tidurnya aja meremnya dia mengeluarkan air mata karena menangisi akan putranya Sayyidina Yusuf. Dia tahu putranya nggak mati, ya, tapi dia nggak bisa mencari karena kondisi yang sudah tua. Sehingga akhirnya matanya buta. Ya, begitu sabarnya Sayyidina Ya'qub alaihissalam. Sayyidina Ya'qub putra daripada Sayyidina Ishaq Al-Halimu. Ya, benar ya. Al-Halim yang lapang dada, orangnya lapang dada. Itu Sayyidina Ishaq, orangnya lapang dada, enggak mengancam. Ya, enggak mengancam, enggak punya dendam, enggak apa. Ya, Ibn Ibrahim Al-Khalilu, ya, putra daripada Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, yaitu sang kekasih Allah. Al-Khalil yaitu kekasih Allah. Al-Awwahu, dan orang yang kembali kepada Allah. Sayyidina Ibrahim diuji sama Allah luar biasa. Ya, dia menikahi 2 wanita. Ya, dia tinggalkan istrinya yaitu Sayyidatuna Hajar, ya, di negeri Mekah, ditinggalkan dalam keadaan kesendirian, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada apa. Ya, dia nggak peduli dengan istri dan anaknya yang akan dilahirkan karena dia apa tuh? Tadi Al-Awwah, karena dia kembali kepada Allah. Makanya Sayyidatuna Hajar bertanya, wahai kekasihku Ibrahim, ya, apakah kau meninggalkanku karena diperintah oleh Allah karena atau memang kemauan engkau ingin menjumpai istrimu, yaitu di negeri Palestina, Sayyidatuna Sarah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat ke belakang lagi, terus aja jalan. Yang dilihat adalah nggak dilihat istrinya. Kok kejam bener seorang nabi? Enggak. Allah sudah atur seperti itu, jangan dianggap kejam. Ya, dianggap kejam. Kalau kita benar ninggalin bini kita kejam. Nggak ada yang nyuruh. Emang ada ocok yang lagi diincer di Bambon. Ya, jangan. Mereka para anbiya luar biasa. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Hati-hati, jangan suka mengecam mereka para anbiya.
Ya, mereka melakukan sesuatu atas perintah Allah. Makanya Sayyidatuna Hajar bertanya, apakah ini kemauan kamu apa kemauan Allah? Aku diperintah oleh Allah. Girang Sayyidatuna Hajar, pasti dilindungi oleh Allah walaupun dia sendiri dengan calon bayinya. Iya, betul-betul Allah pelihara berkah air zam-zam. Jadi sari makanan itu ada di dalam air zam-zam. Jadi nggak ada orang kelaparan kalau minum air zam-zam. Kalau gitu minum air keran mati. Ya, kita nggak riwayatkan masalah air zam-zam. Terus apa lagi di sini? Wal awwah, iya, al awwah yaitu orang yang kembali kepada Allah. Itulah Sayyidina Ibrahim. Ya. Kemudian wa Zulaikha. Ya, nah Zulaikha yang kita tahu, yang kita dengar Zulaikha adalah istri Sayyidina Yusuf. Tapi Al-Quran nggak pernah habarin. Al-Quran nggak pernah memberi kabar. Dan juga nggak ada keterangan hadis-hadis Rasulullah bahwa ya Sayyidatuna Zulaikha adalah menikah dengan Sayyidina Yusuf. Makanya ketika orang berdoa saat akad nikah, Allahumma alif bainahuma kama alafta Sayyidina Yusuf wa Zulaikha, diprotes sama ulama-ulama, dari mana ente bisa mendoakan seperti ini sedangkan nggak ada keterangan dari Allah, nggak ada keterangan dari baginda Rasulullah bahwa Sayyidina Yusuf menikah dengan Zulaikha. Jadi masih diragukan ya. Tapi doanya gimana Ustaz? Kita husnuzon silahkan, nggak apa-apa ya, bahwa Zulaikha adalah istri daripada Sayyidina Yusuf. Fa innaha ahabbat Sayyidina Yusufa, sesungguhnya Zulaikha itu mencintai Sayyidina Yusuf alaihissalam nihayatal hub, sebenar-benarnya cinta. Ya, luar biasa itu kalau bahasa kita nihayah, ya udah akhir daripada kecintaan. Udah habis-habisan dah cintanya kita dah. Ada orang yang cintanya habis-habisan, tolol jadi laki yang habis. 1/10 aja cinta sama perempuan. Gitu, buat yang lain lagi. Satu gagal, sini ada lagi. Ustaz kok ngajarinnya begitu? Ya gue sama pengalaman gue. Jadi nggak ada sakit hatinya. Iya. Kalau ente mau nihayatul hub ilallah wa rasulih, itu yang benar, yang lainnya mah salah-salahan baik. Mana tadi? Wahwa yasbiru ala makriha, sedangkan Sayyidina Yusuf bersabar atas tipu daya Zulaikha katanya. Ya, dahsyat benar Zulaikha, dijebak benar Sayyidina Yusuf, dimasukin kamar, dijambak pakaiannya, ya diteriakin mau memperkosa, ya luar biasa tipu dayanya, sehingga ya dijebloskan ke dalam penjara. Ya, makanya pernah yaitu kalau di bulan puasa tuh ada kultum ya, bukannya kultum sih sebenarnya, yang Guru Syihab tuh dalam tafsir Misbahnya ya, yang menjelaskan tentang Sayyidina Yusuf ini Zulaikha ya.
Karena ibu-ibu yang hadir kan lakinya nggak ada, yang ada ibu-ibu. Ya, di TV tahu nggak, di TV nggak pernah nonton lo pada. Itu perempuan semua kan. Kata Guru Syihab mengatakan jangan contoh nih perempuan Zulaikha. Jangan contoh, dia perempuan jahat. Tuh, itu di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan tuh tipu dayanya, kejahatan daripada Zulaikha. Jangan ikuti katanya, jangan dijadikan apa ya kalau bahasa kita teladan. Ya. Ya. Karena kita husnudzan bahwa Zulaikha itu adalah istri Nabi Allah Yusuf. Gak mungkin Allah pilihkan istri daripada wanita jahat, gak mungkin Allah pilihkan Nabi istrinya istri orang jahat. Kita husnudzan. Kita husnudzan karena memang gak ada keterangannya. Ya, tapi fakta-faktanya bahwa Zulaikha itu punya tipu daya yang besar karena kecintaannya yang luar biasa. Cinta membuat orang buta. Nggak kesampaian, kemungkinan dibunuh. Ternyata benar dijeblosin penjara untuk dimatiin. Diutus orang-orang untuk menghancurkan Nabi Allah Yusuf di dalam penjara. Ya, tapi Sayyidina Yusuf orang yang nggak pernah punya dendam. Orang-orang yang akan ya memperlakukannya ya sesuatu yang tidak baik di dalam penjara dengan akhlaknya, dengan segala sesuatunya, sehingga menjadi orang-orang yang mencintai Sayyidina Yusuf. Nah, jadi Ustaz nggak apa-apa ya Ustaz doa Allahumma alif ya bainal arusain ya kama alafta Sayyidina Yusuf, nggak apa-apa, husnuzon aja, baik sangka, karena kita nggak dapat keterangan ya, nggak ada juga ijma' ulama tentang hal ini, nggak ada ya. Jadi makanya ulama ada yang mendoakan seperti itu diam, ada yang memprotes ya karena nggak ada keterangannya ya. Ada nggak ngasih nama Zulaikha? Ada nggak yang ngasih nama Zulaikha? Banyak orang yang namanya Zulaikha. Berarti ada sisi kebaikannya. Kalau nggak akan diambil. Ada yang namanya Firaun? Nggak ada, karena sisi buruknya nggak ada orang mau. Ya Allah. Siapa Firaun? Jadi bagus juga kasih nama anak Firaun, jadi istighfar terus kita. Wa huwa yasbiru ala makriha. Ya, benar ya. Dan Sayyidina Yusuf bersabar atas tipu daya Zulaikha. Wa aziyatiha, dan nyakitinnya Zulaikha kepada Nabi Allah nyakitin bener. Ya Allah, dia yang goda, dia yang robek pakaian Sayyidina Yusuf, dia yang teriakin bahwa dia mau diperkosa. Ya Allah, kalau kita digoda Zulaikha, terus sepi tuh kamar udah. Kata malaikat khair dah. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu jangankan digoda sama Zulaikha. Iya. Amel di pasar rumput aja kena. Dah cukup dah, jadi kalau ngaco gini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina min 'indik wa'fid alaina min fadlik
وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب الحمد لله. والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك والدرج